Assalamualaikum, halo, perkenalkan, saya Delia Lestari dari Prodi Pendidikan IPA STKIP PGRI Nganjuk. Pada materi ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat paku atau pasir besi yang berkarat. Nah, tahukah kalau teman-teman mengapa paku dan pagar besi dapat berkarat? Reaksi apa yang terjadi pada paku dan pagar besi tersebut? Peristiwa perkaratan paku dan pagar besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan reaksi oksidasi dan reduksi? Perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangannya ilmu kimia yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Serta berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Dalam hal ini, reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa contohnya reaksi reduksi Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Terlihat bahwa pada reaksi ini terjadi pelepasan oksigen dari senyawa Fe2O3 sehingga kemudian menghasilkan Fe. Berikutnya, kebalikan dari reaksi reduksi disebut dengan reaksi oksidasi yang merupakan reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, oksidasi Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O2. Terlihat bahwa pada reaksi ini Fe mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen menghasilkan besi oksida dengan rumus Fe2O3. Yang kedua, berdasarkan pengikatan atau pelepasan elektron. Konsep ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom dan reaksi pembentukan senyawa ion. Reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan elektron. Contohnya, reaksi reduksi Cl2 dengan persamaan reaksi Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2Cl-. Terlihat pada reaksi ini Cl2 mengikat 2 elektron membentuk 2 ion Cl-. Untuk reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Contohnya ada di oksidasi kalium dengan persamaan reaksi K menghasilkan K+ ditambah elektron. Dan pada reaksi ini terjadi pelepasan satu elektron oleh kalium sehingga membentuk ion K+.
Yang terakhir ada berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan Bill-Ox? Apakah kalian sudah mengetahui teman-teman apa itu Bill-Ox? Mari kita bahas dulu ya pengertiannya. Bilangan oksidasi atau yang disebut Bill-Ox adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dan pembentukan suatu senyawa. Bilangan oksidasi ini dapat bertanda positif, plus, maupun negatif, minus. Reaksi reduksi didefinisikan sebagai ini untuk yang kenaikan dan penurunan Bill-Ox tadi. Untuk yang reaksi pertama yaitu reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya ada reaksi reduksi SO3. Reduksi SO3 dengan persamaan reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Sedangkan untuk reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya reaksi oksidasi FeO dengan persamaan reaksi 4FeO ditambah O2 menjadi 2Fe2O3. Bill-Ox S dalam SO3 adalah plus 6, sedangkan pada SO2 Bill-Ox adalah plus 4. Maka terjadi penurunan Bill-Ox dari plus 6 ke plus 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Untuk Bill-Ox Fe dalam FeO adalah plus 2 dan dalam FeO3 adalah plus 3, maka mengalami oksidasi. Perkaratan dalam besi dibutuhkan ada paku untuk dilihat nanti perkaratannya, ada gelas, cuka, dan penutup. Saya memakai backing. Pertama kita mengunduh, kita memasukkan cuka ke gelas. Selanjutnya kita mencampurkan pemutih ke dalam gelas yang sudah dicukanya. Mohon lakukan percobaan ini di luar ruangan ya, soalnya saat backing dicampurkan dengan cuka akan menghasilkan gas yang beracun yang bernama gas klorin. Selanjutnya masukkan paku yang awalnya ini masih belum berkarat ke dalam gelas. Bisa kita lihat reaksinya. Bisa kita lihat bahwa perkaratan pada paku ini berlangsung lebih cepat daripada
ditinggal berosilasi dalam ruangan terbuka. Hal ini dikarenakan ion hidrogen positif yang dalam jika ini mengkatalis penggunaan natrium hipoklorit atau backling ini yang berfungsi sebagai oksidator, dan asam asetat pada cuka membantu atau mengkatalis dan mengionisasinya dengan buatnya rentan terhadap karat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa natrium hipoklorit atau backling berguna sebagai oksidator karena natrium hipoklorit mengalami reaksi reduksi dan oksidasi paku besi, sehingga terjadi perkaratan dan penambahan asam asetat atau asam cuka adalah sebagai katalis reaksi yang memberikan suasana asam pada larutan. Mohon maaf saya tidak memakai masker. Sebaiknya jika kalian